Presiden Joko Widodo memberikan pidato dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Untuk mengetahui isi pidato Presiden, kita langsung bergabung ke arena Rakernas PDIP di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Lembaga negara yang saya hormati seluruh Menteri Kabinet Kerja, yang saya hormati Ketua dan pimpinan partai yang hadir pada pagi hari ini, yang saya hormati Ketua PBNU, Ketua PP Muhammadiyah, yang saya hormati seluruh pimpinan dan jajaran pengurus DPP, DPD, DPC, PAC, PDI Perjuangan, dari Sabang sampai Merauke. Yang saya hormati para senior partai, serta kader-kader PDI Perjuangan, yang saya hormati Bapak Tri Sutrisno, mohon maaf hampir lupa Pak, yang saya hormati hadirin tamu undangan yang berbahagia, yang saya hormati kawan baik saya, Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Lupa lagi dimarahi saya. Ini juga bisa dimarahi lagi. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, sama partner yang tiap hari dengan saya malah lupa. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Yusuf Kalla. Kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di usianya yang ke-43 tahun. PDI Perjuangan tetap konsisten menjadi partai ideologis dan mampu menjaga soliditas dan menjadi partai yang kuat, partai yang berkuasa di tanah air. Semua itu terjadi menurut pendapat saya karena PDI Perjuangan dijaga keteguhan hatinya dan sikap yang berprinsip dari ketua umumnya, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, dalam menegakkan fatsun-fatsun politiknya. Dan selain itu tentu saja juga didukung oleh kader-kader yang ulet dan tahan banting dari seluruh kader PDI Perjuangan. Tadi telah kita dengar bersama-sama pidato politik Ibu Megawati Soekarno Putri. Banyak yang telah disampaikan dan saya setuju bahwa pembangunan jangka menengah, jangka yang sangat panjang, yang berisi rencana-rencana besar kita, yang berisi cita-cita besar kita, yang berisi
mimpi-mimpi besar kita harus mulai kita pikirkan secara serius. Apa yang akan kita kerjakan 5 tahun mendatang? Apa yang mau kita kerjakan 10 tahun mendatang? Apa yang mau kita kerjakan 25 tahun mendatang? Apa yang mau kita kerjakan 50 tahun mendatang? Dan apa yang mimpi-mimpi, cita-cita besar kita, rencana-rencana besar kita untuk 100 tahun yang akan datang harus mulai dirancang. Sehingga semuanya memiliki sebuah panduan. Negara ini harus mempunyai haluan negara kemana negara ini akan dibawa. Oleh sebab itu, pembangunan nasional semesta berencana menjadi pekerjaan rumah kita dalam mengarungi pembangunan 5, 10, 25 tahun, 50 tahun, 100 tahun ke depan agar arah kita menjadi jelas. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang telah kita kerjakan. Ini adalah sebuah fondasi yang sangat penting, karena tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Kita sudah masuk di dalam sebuah era kompetisi. Kita telah masuk dalam sebuah era persaingan yang tidak lagi bisa kita tolak, yang tidak bisa kita lagi ngomong, saya tidak mau bergabung, dan saya tidak mau ikut. Sudah tidak bisa lagi, karena memang kita sudah masuk ke dalam masyarakat ekonomi ASEAN, ASEAN Economic Community. Persaingan kompetisi sudah di depan mata kita. Negara lain juga takut, karena kejadiannya akan sulit diprediksi. Saya bertemu dengan kepala negara, baik Perdana Menteri maupun Presiden, di tetangga-tetangga kita, anggota ASEAN. Mereka takut, karena produk-produk Indonesia akan membanjiri negara mereka. Mereka juga khawatir SDM kita akan membanjiri negara-negara mereka, karena itu sudah tidak bisa dihambat lagi. Oleh sebab itu, kalau ada di antara kita yang masih takut, masih khawatir, wong mereka takut kepada kita, wong mereka khawatir terhadap kita, kenapa kita justru ikut-ikutan takut seperti mereka? Harusnya kita percaya diri, meskipun saya tahu masih banyak yang harus diperbaiki, masih banyak yang harus dibenahi, tetapi kita harus meyakini bahwa kita mampu bersaing dengan mereka. Oleh sebab itu, tidak ada kata lain. Semuanya, kita semuanya dari atas sampai bawah, semuanya dari pusat sampai ke daerah harus kerja keras dalam memperbaiki, dalam membenahi apa yang masih kurang, apa yang harus kita benahi. Terus ini problem-problem dan tantangan-tantangan yang harus kita hadapi, yang ada di depan mata kita. Ketimpangan wilayah, ketimpangan kaya dan miskin, ketimpangan harga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, seluruh peserta Rakernas, dapat dibayangkan betapa memang ketimpangan itu nyata-nyata ada, dan faktanya memang ada. Saya berikan contoh, bensin premium, di sini sekarang harganya berapa?
Harga terakhir berapa? Kurang lebih 7.000. Tetapi coba kita lihat di Pegunungan Tengah, di Wamena, Jaya dan sekitarnya harganya berapa? 60.000 sampai 70.000. Di sini semen berapa? 60.000, 70.000. Di Pegunungan Tengah, Jaya, 11 kabupaten yang ada di sana, harganya berapa? Ada yang 800.000, ada yang 1.500.000, ada yang 2 juta, ada yang 2,5 juta. Inilah ketimpangan wilayah yang harus kita kejar dan harus kita perbaiki. Ada sebuah kabupaten di Papua, namanya Kabupaten Duga. DPC-nya ada enggak ya? Di situ saya sangat kaget sekali. Yang namanya kabupaten, jalan aspalnya enggak ada. Tidak ada. Untuk menuju ke Wamena harus berjalan 4 hari. Oleh sebab itu, saat itu saya perintahkan kepada Menteri PU, kepada TNI, agar tahun ini antara Mumugu melewati Duga naik ke Wamena harus tembus jalan darat. Saya nggak tahu caranya. Yang penting saya perintah dulu. Kalau itu kejadian, tembus dari bawah menuju ke Wamena, harga itu langsung bisa turun menjadi separuhnya. Karena semua memang semen diangkut oleh pesawat. Bensin premium diangkut juga oleh pesawat. 1 kilo ongkosnya 10.000. Dapat dibayangkan betapa sangat besarnya ketimpangan itu. Oleh sebab itu simpul-simpul hubungan antar kabupaten, antar provinsi, antar pulau itu harus dikoneksikan, harus dihubungkan. Tantangan yang kedua adalah kemiskinan. Di depan mata kita. Angka yang ada sekarang ini katanya kurang lebih 11%. Tetapi dengan patokan apa? Kalau patokannya $1 mungkin ya. Tapi kalau patokannya menurut Bank Dunia $2, menjadi angkanya akan sangat berbeda sekali. Ini tantangan yang kedua, kemiskinan. Terus